Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Pagi Jawa Timur bersama saya Nacho Taesida yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik seputar Jawa Timur. Dan inilah Kabar Pagi Jatim selengkapnya. Sebuah minibus tertimpa pohon pelindung jalan yang tumbang di Jombang. Polisi bersama warga mengevakuasi mobil cukup lama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan ini terjadi di jalur Jombang-Nganjuk, Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Sebuah mobil minibus yang dikemudikan Radil Prayogi, 25 tahun, warga desa Sawut Ratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, tertimpa pohon waru. Bodi mobil terutama bagian atap rusak berat, sementara pengemudi selamat. Beruntung mobil hanya dikendarai pengemudi sendirian. Evakuasi melibatkan tukang gergaji untuk memotong batang pohon. Setelah berhasil dipotong, warga bersama polisi mengevakuasi mobil. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas padat karena ada rombongan jamaah haji yang tengah lewat dengan pengawalan polisi. Karena sebuah mobil box terlalu menepi, bagian atas tersangkut batang pohon. Mobil box tetap melaju, akibatnya pohon tumbang menimpa mobil minibus yang berada di belakang mobil box. Ya tadi ada konvoyan dari arah barat, bis haji itu. Ini ada dari sebelah timur, ada box merah merepet ini, kena. Nah, di belakangnya box merah ini ada mobil ini. Nggak ada, ini super sendirian ini. Meskipun mengalami kerusakan cukup berat, namun mobil masih bisa dikendarai. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One, Barka. Angin puting beliung memporak-porandakan dua pabrik petis udang di Gresik. Sementara itu, di Ponorogo dan Pacitan, tanah longsor menyebabkan sejumlah rumah rusak. Berikut informasi selengkapnya. Inilah kondisi pabrik petis udang di Desa Manyar Sidorukun, Kecamatan Manyar, Gresik yang hancur porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Pabrik milik Haji Nafik, 55 tahun ini, kini tinggal puing-puing reruntuhan dan hanya menyisakan mesin, tungku, dan wajan besar yang masih berisi petis udang. Menurut Haji Nafik, puting beliung datang cepat sekali disertai hujan lebat menerjang sekitar setengah jam. Saat dirinya berada di rumah, pabrik yang sudah beroperasi 25 tahun ini, ia memproduksi dan mengirim petis keluar kota 1 hingga 2 ton setiap hari, kini rata dengan tanah. Puting beliung juga memporak-porandakan pabrik petis milik Haji Anwar dan menghancurkan atap belasan rumah warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah melakukan pemetaan dan pendataan di lokasi erosi yang menyebabkan sedikitnya 8 rumah warga rusak terbawa longsor ke dasar sungai, serta 7 rumah warga lainnya terancam, pihak BPBD Kabupaten Ponorogo melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun pengamanan talut di sekitar titik erosi di Duku Gondang, Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Berdasarkan data pihak BPBD, erosi yang terjadi di sungai tersebut semakin meluas. Tanah yang tergerus derasnya air sungai semakin melebar sehingga mengancam 7 rumah warga dan 1 kandang hewan ternak milik warga. Sementara itu, rumah warga berada di Dusun Kerajaan, Desa Karanganyar, Kecamatan Kebon Agung mengalami kerusakan parah akibat diterjang tanah longsor. Tebing setinggi 10 meter di belakang rumah longsor. Material longsor berupa tanah lumpur menyebabkan bangunan tembok rumah ambrol. Longsor terjadi akibat hujan deras mengguyur wilayah ini. Longsor juga terjadi di rumah warga di Dusun Kerajaan, Desa Gawang. Seluruh bangunan rumah runtuh.
Atap rumah, dinding, dan seisi rumah hancur setelah tertimpa reruntuhan material longsor dari atas tebing. Warga bergotong royong berusaha membersihkan material longsoran serta evakuasi barang milik korban yang tertimbun tanah longsor. Dari Gresik, Ponorogo, dan Pacitan, tim TV One mengabarkan. Serangan hama tikus mengakibatkan hasil panen kacang hijau di Tuban menurun drastis. Kabar tersebut kami rangkum dalam kilas Jatim berikut ini. 40 hektar tanaman kacang hijau milik petani di Desa Bangunrejo dan Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Tuban, rusak akibat kekeringan. Tanaman tak tumbuh optimal dan menjadi kerdil sehingga hanya menghasilkan sedikit biji buah. Sepetak lahan rata-rata hanya mampu menghasilkan 3 karung saja. Jauh merosot dibanding saat normal di musim sebelumnya yang mampu menghasilkan rata-rata 6 karung kacang hijau. Kondisi ini membuat para petani rugi 1,5 hingga 2 juta rupiah per petak lahan. Kerugian cukup besar disebabkan tingginya biaya bercocok tanam yang dikeluarkan saat awal masa tanam. Kekeringan juga memicu serangan hama tikus sehingga merusak daun dan buah kacang. Dalam sepekan terakhir, keberadaan kera liar yang diduga dari Gunung Bromo terus mengancam keselamatan warga di Desa Sumberwetan, Sumber Asih, Probolinggo. Sebab beberapa ekor kera liar sering muncul ke pelataran dan bersembunyi di atas bambu di sepanjang jalan utama desa. Selain warga takut digigit, kera liar juga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Berbagai upaya pengusiran dan teriakan atau menggunakan senapan angin sudah dilakukan, namun kera liar kembali datang. Antrian panjang pengurusan IKTP masih terjadi di Jombang. Untuk mempercepat pelayanan, 4 tenaga cleaning service direkrut menjadi petugas proses perekaman dan percetakan IKTP. Pada pagi hari mereka menyapu dan membersihkan ruangan, namun setelah kantor buka, mereka berubah tugas menjaga komputer melayani warga yang mengurus IKTP. Rekrutmen sejumlah tenaga cleaning service ini dilakukan di Spenduk Capil karena kebutuhan yang mendesak. Warga yang harus dilayani setiap hari mencapai ratusan, sedangkan petugas di Spenduk terbatas. Dari Tuban, Probolinggo, dan Jombang, tim TV One mengabarkan. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter ditangkap warga di Jombang. Kami hadirkan sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Nggak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Pakai enggak? Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi Temon? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Tim Buru Sergap Reserse Kriminal Polres Malang meringkus 3 kawanan pencuri kendaraan bermotor saat operasi bersandi Sikat Semeru 2016. Kabar tersebut kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini.
Inilah dua tersangka curanmor AND dan CO, keduanya warga desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Sementara satu pelaku berinisial ABD, warga desa Kemiri Jabung, tewas usai kejang-kejang saat proses pemeriksaan berlangsung. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa pelaku tak bisa diselamatkan. Tiga kawanan ini adalah pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dalam satu hari, kawanan tersangka bisa mendapatkan 5 motor curian dengan lokasi berbeda. Tertangkapnya kawanan pelaku bermula dari alat GPS yang dipasang pada kendaraan milik korban. Setelah dilakukan pengejaran, sejak motor korban yang dicuri pelaku bisa diketahui. Aksi brutal warga terhadap pelaku pencurian sapi di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tak terelakkan. Satu dari dua pelaku tewas setelah diajar massa. Kawanan pencuri yang diduga berjumlah 4 orang tersebut hendak membawa kabur sapi milik warga setempat menggunakan mobil. Tak lama berselang, warga yang curiga berteriak maling. Meski masih belia, namun pasangan kekasih Dimas Dwi Putra 17 tahun dan Liu Zung Mei 17 tahun warga desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Blitar tergolong nekat dalam menjalankan aksi pencurian. Bersama salah satu temannya yang hingga kini masih buron, sepasang kekasih ABG tersebut membobol toko sembako milik warga dan berhasil menggasak 35 tabung gas LPG serta uang ratusan ribu rupiah. Saat beraksi, kedua ABG tersebut bertugas membawa gerobak dan menerima tabung gas yang diambil oleh otak pelaku pencurian dari dalam toko. Dari 5 tabung gas LPG yang sudah laku terjual, uangnya digunakan untuk berfoya-foya dan karaoke. Empat pelaku penganiayaan yang menyebabkan Suwito, 26 tahun warga desa Gamping Suruh, Lutfi, 20 tahun warga desa Suruh, Eko Bayu, 24 tahun warga Duku Gandu, desa Gamping Suruh, dan Rio Saputra, warga desa Ngepeh, Kecamatan Tugu. Kejadian berawal saat salah satu pelaku merasa tersinggung dengan ucapan korban yang menghina ibunya. Tak terima dengan perkataan korban, pelaku bersama ketiga pelaku lainnya mendatangi korban dan menghajarnya hingga babak belur. Korban menderita luka serius terutama di kepala dan beberapa bagian wajah. Inilah 25 tersangka penjual miras ilegal yang diringkus tim jajaran Satreskrim Polres Lumajang. Polisi berhasil mengamankan ribuan botol miras dan belasan senjata tajam yang langsung dimusnahkan menggunakan alat berat. Selain untuk efek jera, juga memastikan bahwa miras oplosan yang diamankan petugas tidak beredar kembali di masyarakat. Pihak kepolisian akan terus melakukan kegiatan patroli dan razia guna menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter ditangkap warga di Jombang. Ular liar tersebut telah meresahkan warga karena sering masuk ke rumah pemukiman warga. Ular liar ini ditangkap warga desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Saat ditangkap, ular dalam kondisi kelaparan sehingga kurang tenaga untuk melawan. Namun tetap membahayakan, termasuk masih bisa mematuk juga melilit lawannya. Agar tidak mematuk, mulut ular ditutup. Meski tidak pernah memangsa ternak milik warga, namun warga resah karena ular ini sering masuk ke pemukiman. Setiap kali dikejar selalu menghilang di semak-semak. Warga khawatir ular menyerang secara tiba-tiba sehingga ada warga yang menjadi korban. Ular betina ini ditangkap saat berada di sungai pinggir permukiman warga. Setelah dikejar di perkampungan, ular lari ke sungai. Pas tidur saya didodok sama tetangga saya, disuruh ngambil ular itu. Ular jenis apa ini? Ular sawah kembang. Waktu itu nangkapnya satu orang atau rame-rame? 2 orang. Susah mas nangkapnya? Iya susah. Dengan alasan keamanan, jika ada pembeli, warga akan menjual ular ini. Warga menduga masih ada satu ular lagi yang jantan. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Guna mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan, Polres Blitar Kota meresmikan Gedung Traffic Management Center atau TMC. TMC ini berfungsi untuk memantau kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kecelakaan. Bertempat di halaman Mapolres Blitar Kota, jajaran kepolisian Polres Blitar Kota meresmikan Gedung Traffic Management Center atau TMC yang berfungsi untuk memantau kondisi keamanan lalu lintas di wilayah Kota Blitar.
Dari dalam ruangan gedung tersebut, para petugas kepolisian bisa melihat kondisi arus lalu lintas melalui 34 kamera CCTV yang terpasang di 16 lokasi titik rawan di Kota Blitar. Ada 16 titik yang sudah dipasang CCTV, sehingga kejadian sekecil apapun itu bisa dideteksi dalam waktu yang relatif singkat. Apakah itu pencurian, apakah itu kejadian tabrak lari dan kecelakaan, ini mudah untuk dideteksi. Nah, oleh karena itulah kerjasama yang baik ini akan terus kita tingkatkan. Kapolres Blitar Kota AKBP Yosi Runtup Kahu mengatakan selain tindak kejahatan dengan adanya rekaman kamera CCTV yang bisa diperbesar hingga 10 kali lipat tersebut, maka pihak kepolisian bisa dengan mudah memonitor kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat melakukan tindakan melanggar hukum. Dalam rangka pengawasan dan juga perkembangan kegiatan tabrak lari dan juga tindak kriminal yang lain, tentunya dengan adanya CCTV ini, dari sini kita bisa memonitor kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan tindakan hukum seperti itu. Dengan terpasangnya puluhan kamera CCTV tersebut, maka diharapkan Kota Blitar selalu dalam kondisi aman. Dari Blitar, Yesus Saputro, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kekuatan udara dan menjaga kebutuhan NKRI, TNI AU kembali mendatangkan 24 pesawat tempur F-16 hibah dari Amerika Serikat. Pesawat tempur jenis terbaru tersebut akan memperkuat Skuadron 3 Lanut Iswayudi Magetan dan Skuadron 16 di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Sedikitnya 5 unit pesawat tempur F-16 jenis C dan D hibah dari Amerika Serikat ini tiba di Pangkalan Udara TNI AU Iswayudi, Kabupaten Magetan. Pesawat tempur F-16 jenis terbaru yang diterima TNI AU ini langsung diterbangkan dari Amerika, transit di Hawaii dan Guam. Dengan datangnya 5 unit pesawat tempur F-16 di Lanut Iswayudi Magetan, berarti sudah terdapat 14 pesawat tempur F-16 yang tiba di Indonesia dari jumlah total 24 pesawat yang dibeli. Pembelian pesawat F-16 baru ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika senilai lebih dari 699 juta dolar Amerika. Jika dibandingkan dengan pesawat F-16 sebelumnya, kemampuan pesawat tempur ini memiliki modern sistem avionik dan model persenjataan canggih seperti yang dimiliki pesawat tempur keluaran terbaru. Harapannya pesawat F-5, F-16C dan D ini yang datang di Indonesia tentunya dapat memperkuat dan dapat digunakan untuk menjaga wilayah udara NKRI. 24 pesawat tempur F-16 baru ini akan menjadi kekuatan tambahan dari 48 pesawat F-16 yang sudah dimiliki TNI AU. Rencananya 24 pesawat F-16 terbaru yang ditargetkan bulan Desember 2017 mendatang sudah berada di tanah air. Akan ditempatkan di Skuadron 3 Lanut Iswayudi Magetan dan Skuadron 16 Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Diharapkan dengan pesawat tempur baru ini akan meningkatkan kekuatan udara TNI AU, termasuk menjaga keutuhan NKRI dari ancaman musuh. Dari Magetan, Gitaul Ervan, TV One mengabarkan. Menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-71, Perbangkit Banyuwangi gelar lomba menembak. Kabar ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Untuk menyatakan berhenti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan
analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Tim jajaran Satlantas Polres Probolinggo membagikan 1.000 lampu gratis kepada pengendara motor yang lampunya mati di jalur Pantura, Probolinggo. Uniknya, para pengendara pelanggar ini lalu lintas berjoget bersama badut hingga pemasangan lampu motornya selesai. Tim jajaran Satlantas Probolinggo merazia lampu motor yang mati. Razia ini unik karena dibarengi aksi joget badut di jalur Pantura Keraksaan Probolinggo. Sedikitnya 35 kendaraan roda 2 berhasil diamankan petugas guna lampu motornya diganti secara gratis. Selama proses perbaikan, para pelanggar lalu lintas diharuskan berjoget bersama badut hingga selesai. Hukuman berjoget sengaja diberlakukan agar para pelanggar lalu lintas khususnya pengendara motor menjadi jera dan tidak mengulangi lagi. Aksi bakti sosial ini dilakukan selain dalam rangka menyambut hari ulang tahun Satlantas ke-61, juga menyadarkan betapa pentingnya lampu kendaraan menyala baik siang maupun malam hari. Ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Polisi Lalu Lintas ke-61 Polres Probolinggo. Dan pada kesempatan momen hari ini kita memberikan 1.000 dop lampu kepada pengguna kendaraan khususnya roda 2 yang kebetulan kita dapati dop lampunya mati sehingga kita ganti dop lampu tersebut secara gratis. Diharapkan para pengendara kendaraan roda 2 bisa berlalu lintas dengan baik sehingga tidak mengganggu pengendara lain dan selamat sampai tujuan. Dari Probolinggo, Sean Kamahina, TV One mengabarkan. Menyambut hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-71, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Banyuwangi menggelar lomba menembak. Hadiah utama yang sangat menarik, yaitu umroh ke Tanah Suci. Bertempat di lapangan tembak Bumi Kumendung, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Banyuwangi menggelar lomba menembak. Sekitar 80 anggota TNI AD, TNI AL, dan kepolisian beradu ketangkasan, kecepatan, dan kejituan menembak pada sasaran khusus. Selain untuk mencari bibit-bibit baru dalam olahraga menembak, kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-71. Hadiah utamanya cukup menggiurkan, yaitu umroh ke Tanah Suci untuk 3 pemenang. Untuk kelas yang diturunkan dalam lomba menembak kali ini antara lain kelas laras pendek atau pistol dan kelas laras panjang. Dalam lomba menembak kali ini, anggota yang beruntung mendapatkan hadiah umroh adalah Saudara Iwan, anggota Satuan Narkoba Polres Banyuwangi. Sementara untuk kelas laras panjang masih akan diselenggarakan pada hari ini. Dari Banyuwangi, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jatim hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nacho Taesida pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita